Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menerima kunjungan Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong di Gedung PBNU Jakarta Pusat pada Selasa 10 Desember 2024. Dalam wawancaranya dengan TVNU, Dubes Wang Lutong menjelaskan bahwa kontribusi dan peran PBNU sebagai ormas Islam terbesar di dunia sangat besar dalam membangun solidaritas kemanusiaan, keharmonisan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Wang Lutong mengapresiasi semangat kemitraan bilateral yang telah terbangun lama dan kuat antara pihaknya dengan Indonesia, termasuk kerjasama di berbagai bidang seperti keagamaan, kebudayaan, pendidikan, sains, maupun teknologi. Di kesempatan itu, Wang Lutong juga menyampaikan informasi aktual kepada Gus Yahya terkait perkembangan di daerah otonomi Xinjiang, sekaligus menepis isu negatif yang kerap diwartakan di media barat, terutama yang menyangkut isu diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Ia bahkan mengundang komunitas internasional untuk melihat langsung kondisi di sana. Pertemuan dengan Gus Yahya menjadi momentum penting menjelang peringatan 75 tahun hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok di tahun mendatang. Dengan fondasi hubungan antar masyarakat yang kuat, kedua negara ini berkomitmen untuk terus memperkuat kerjasama demi kemajuan bersama dan memberikan kontribusi nyata untuk mewujudkan keharmonisan global. I think this organization is a much respected Islamic organization here. It's making great contribution to the solidarity, harmony, progress and development of Indonesia, and it's always been playing a useful role for the friendship and the people's connectivity between our two countries. So that's why since my arrival in Jakarta, I've always been wanting to visit the headquarters today. And my meeting with the Mr. General Chairman was very productive. We talk about our bilateral relationship. We are very proud of the strength and the vibrancy of this bilateral partnership, and we also talk about the cooperation between China and this Islamic organization in such areas as religion, people's connectivity, culture, and education, and even science and technology today. And I also briefed the Mr. General Chairman the latest development of Xinjiang Autonomous Region, because I've seen a lot of fake news and fabrication in some Western media aimed at bringing chaos to Xinjiang and obstructing the development of China. Because since the People's Republic of China was founded, the local population in Xinjiang was nearly quadrupled, and the life expectancy more than doubled, and local religion and culture have been protected. So people are most welcome to visit Xinjiang to see for themselves. Because in the past years, the Xinjiang region has hosted around 400 delegations and 4,300 people there, and most of these, I think all of them come back saying that what they saw there is quite different from what was reported in some Western media. So seeing is believing. And next year will be the 75th anniversary of our bilateral relationship. It's a time to celebrate and also to envision a promising future. I look forward to working with this new government to strengthen our bond, particularly people's connections, which is the foundation of our bilateral relationship. And today, through this meeting, I see a lot of commitment to that. Di tempat yang sama, Wakil Sekjen PBNU Muhammad Najib Azka atau yang akrab disapa Gus Najib menyampaikan bahwa kunjungan Wang Lutong menjadi momentum penting memperkuat upaya strategis tidak hanya di bidang pendidikan, tetapi juga kebudayaan dan teknologi. Menurut Gus Najib, Dubes Wang Lutong juga memberikan jaminan terkait perlakuan yang baik terhadap minoritas Muslim di Xinjiang, meskipun diakui adanya tantangan politik akibat isu separatisme. Dalam responnya, Gus Yahya menegaskan komitmen PBNU terhadap agenda global humanitarian Islam yang berfokus pada kemanusiaan sebagai landasan perdamaian dunia. Pertemuan ini mencerminkan semangat kolaborasi antara Indonesia dan China, tidak hanya dalam aspek pembangunan, tetapi juga dalam mendorong nilai-nilai perdamaian, kerukunan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di tingkat global. Jadi tadi merupakan kunjungan dari Dubes baru Tiongkok di Indonesia, Ambassador Wang Lutong, ya kalau nggak salah, saya lupa ini, saya cek nanti. Wang Lutong ke PBNU, jadi dia baru 2 bulan yang lalu datang ke Indonesia, bertugas di Indonesia, dan ini kunjungan pertamanya ke PBNU.
pembicaraan utamanya berfokus pada penguatan kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok, khususnya dalam isu-isu kebudayaan, kira-kira begitu, isu kebudayaan dan peradaban ya. Jadi yang kita bangun misalnya adalah yang kita bicarakan misalnya adalah isu-isu penguatan kerjasama dalam bidang pendidikan. Pendidikan misalnya kita punya beberapa kampus yang bagus, ada UNU di Surabaya yang rencananya mungkin minggu depan akan dikunjungi beliau. Beliau minggu depan akan ke Surabaya, akan kunjungan ke di sana, ke perusahaan Tiongkok di sana, tapi sekaligus rencananya akan bertemu juga dengan tokoh-tokoh NU di Jawa Timur. Sekaligus rencananya akan kita sarankan untuk juga hadir ke UNU Surabaya. Ya, itu antara jadi peningkatan kerjasama yang juga sudah dilakukan sebenarnya dengan UNU Jogja. UNU Jogja itu punya kerjasama dengan tokoh dari Tiongkok, dari Cina, Profesor Su Kaihua, kalau saya nggak salah, jadi seorang pengusaha Tiongkok di bidang metalurgi yang memiliki yang mengelola industri nikel di Morowali itu kan orang Tiongkok. Tapi dia juga seorang profesor, jadi ahli metalurgi yang memiliki puluhan paten. Jadi dia orang kaya, rencananya akan kerjasama dengan UNU untuk mendukung pengembangan UNU, terutama dalam bidang itu tadi, semacam School of Metallurgy. Karena itu kan memang masih sedikit ya, masih jarang, dan itu sekarang sedang jadi bisnis yang growing di Indonesia, jadi itu rencananya akan ditingkatkan. Kita tidak menyinggung isu politik seperti Laut Cina Selatan. Pertemuan ini menjadi simbol penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok dengan harapan memperkokoh perdamaian dunia. Selain Gus Najib, turut hadir membersamai Gus Yahya, yaitu Wakil Sekjen PBNU, Safira Bahrusa. TVNU melaporkan.